Baik teman-teman, selamat siang semuanya. Bertemu kembali dengan saya di dalam video ini. Hari ini kita akan membahas terkait dengan eh, pemerintah melalui Kementerian Kehutanan menetapkan suatu kawasan tertentu menjadi kawasan hutan ya, di atas tanah hak milik masyarakat. Bagaimana sebetulnya dalam aspek hukumnya ya untuk menentukan kawasan tertentu menjadi kawasan hutan ya, apakah memang pemerintah melalui Kementerian Kehutanan boleh meletakkan kawasan hutan di atas tanah masyarakat adat maupun tanah yang sudah bersertifikat. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Nah, Bapak Ibu semua, kawasan hutan ini merupakan kawasan tertentu yang memang kewenangan pemerintah untuk menetapkan atau mempertahankan keberadaan hutan di kawasan tertentu sebagai hutan tetap. Nah, biasanya pemerintah menetapkannya melalui perwakilannya di Kementerian Kehutanan ya. Nah, apakah memang pemerintah ini boleh menetapkan suatu kawasan tertentu yang yang dikuasai oleh masyarakat adat maupun tanah-tanah masyarakat yang sudah bersertifikat bisa ditetapkan sebagai kawasan hutan. Nah, menurut hukum yang ada ya, sebagaimana diatur di dalam pasal 4 ya, pasal 4 ayat 3 kalau tidak salah Undang-Undang Kehutanan nomor 41 tahun 99, kemudian telah diuji juga melalui putusan MK nomor 34 garing PUU strip angka Romawi 9 tahun 2011 tertanggal 16 Juli tahun 2012 ya, mengenai penentuan kawasan hutan tertentu di atas tanah masyarakat adat ataupun tanah masyarakat yang sudah memiliki hak milik ya, di mana di situ dinyatakan bahwa tanah hak milik ya yang diperoleh oleh masyarakat itu berdasarkan aturan perundang-undangan, sehingga kemudian ketika pemerintah melalui Kementerian Kehutanan ingin meletakkan suatu kawasan menjadi kawasan hutan, di mana kawasan yang mau ditetapkan itu merupakan hak milik masyarakat, maka harus memperhatikan itu ya. Tidak boleh serta-merta menyatakan bahwa itu harus menjadi, tidak boleh, karena hak milik yang diperoleh masyarakat itu melalui prosedur hukum ya, aturan hukum, perintah undang-undang, sehingga tidak boleh secara serampangan diletakkan hutan di situ. Nah, kalau di dalam putusan MK ya, putusan MK yang saya sebutkan tadi, intinya begini, menyatakan bahwa penguasaan hutan oleh negara tetap wajib memperhatikan keberadaan hak masyarakat hukum adat maupun hak atas tanah masyarakat yang diberikan berdasarkan perundang-undangan. Sudah sepatutnya suatu kawasan yang telah diberikan hak atas tanah berupa hak milik tidak dapat ditetapkan sebagai kawasan hutan. Itu inti dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 34 tahun 2011 tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika memang tanah Bapak Ibu dijadikan sebagai kawasan hutan di kemudian hari ya, berdasarkan kewenangan yang dimiliki pemerintah, walaupun memang hukumnya sudah jelas menyatakan tidak boleh ditetapkan lagi ya sebagai kawasan hutan terhadap tanah-tanah yang bersertifikat atau yang sudah milik dari masyarakat. Maka ketika itu masih tetap terjadi, maka ada upaya-upaya hukum yang dapat Bapak Ibu lakukan ya. Ada 3 hal yang dapat Ibu lakukan. Yang pertama adalah mengajukan permintaan kompensasi ya, kompensasi atau ganti kerugian atas tanah yang dicaplok atau yang akan digunakan ya, atau yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan ya. Berdasarkan pasal 68 ayat 4 Undang-Undang Kehutanan ya, bunyinya adalah sebagai berikut. Setiap orang berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya
hak atas tanah miliknya sebagai akibat dari adanya penetapan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, itu yang pertama yang dapat Bapak Ibu lakukan apabila memang Bapak Ibu ya menyerahkan saja tanah itu sebagai kawasan hutan dengan catatan diberikan ganti kerugian atau kompensasi. Nah, yang kedua adalah Bapak Ibu bisa mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Ya, apabila hak Bapak Ibu dijadikan kawasan hutan tanpa pemberian kompensasi atau ganti rugi, maka penetapan tersebut dapat dikategorikan bertentangan dengan pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Kehutanan ya, dan putusan MK nomor 34 tahun 2021 tadi ya. Maka Bapak Ibu bisa mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan dasar hukum pasal 1365 KUH Perdata ya, di mana bunyinya adalah setiap atau tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Nah, di sini jelas kerugian yang Bapak alami atau Ibu alami adalah di mana pemerintah meletakkan hutan di atas tanah milik pribadi Bapak Ibu sekalian. Itu jelas, itu perbuatan melawan hukum ya, apalagi tanpa memberikan kompensasi atau ganti kerugian. Nah, itu upaya yang kedua. Lalu selanjutnya adalah upaya yang terakhir atau ketiga adalah mengajukan gugatan tata usaha negara. Nah, nanti yang Bapak Ibu ajukan adalah pembatalan terhadap putusan lembaga tersebut ya, keputusan Menteri Kehutanan itu yang menetapkan bahwa tanah Bapak Ibu sekalian yang ditetapkan kawasan hutan, nah itulah yang Anda batalkan ya, ajukan secara tun ya melalui Peradilan Tata Usaha Negara. Kemudian nanti Bapak Ibu sekalian membatalkan putusan keputusan Kementerian Lingkungan Hidup tentang penetapan kawasan hutan di atas tanah ini. Nah, itu yang akan Anda batalkan. Nah, itu ada 3 mekanisme penyelesaian apabila pemerintah melalui Kementerian Kehutanan menetapkan tanah Bapak Ibu sebagai kawasan hutan. Nah, intinya adalah dari yang kita jelaskan tadi, tanah hak milik sebetulnya secara hukum tidak dapat diletakkan lagi sebagai kawasan hutan. Nah, kalaupun itu dipaksakan, maka pemerintah melalui Kementerian Kehutanan harus memberikan ganti rugi kepada masyarakat yang terkena dampak penetapan kawasan hutan tersebut. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat ya. Silakan Bapak Ibu sekalian share kembali supaya teman-teman kita di luar sana mendapatkan pengetahuan ini dan bisa bermanfaat kepada mereka. Mungkin suatu waktu mereka menghadapi masalah seperti ini. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Terima kasih, selamat siang.